Macam inilah baru Perdana Menteri yang setaraf dengan pemimpin-pemimpin besar dunia lainnya. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Taiwan milik China ni adalah tepat sekali. Dan sememangnya kita semua pun tahu kan, sejak tahun 1974 lagi memang Malaysia mengiktiraf Taiwan sebagai sebahagian daripada negara China. Taiwan ni bukan sebuah negara yang merdeka pun. Cuma ramai yang tak tahu benda ni sebab Perdana Menteri yang sebelum Anwar Ibrahim ni tak pernah buat kenyataan terbuka macam ni. Al-maklumlah tak berani macam Anwar Ibrahim. Jadi sebab itulah kita tak tahu yang rupanya selama ini memang Taiwan tu milik negara China. Saudara-saudara yang pro pada Taiwan tu, ni nak bagi tahu korang satu benda tau. Taiwan tu sangat pro pada Zionis tau. Dan China pro pada Palestin. Siap peta dunia versi China, nama Israel tak ada tau, dia tukar kepada nama Palestin. Bayangkan kalau Taiwan betul-betul merdeka nanti. Itu bermakna sebuah lagi negara yang pro kepada Zionis akan wujud. Korang nak ke benda tu? Justru hal-hal kayak gini yang bikin mereka makin suka belajar bahasa kita. Karena tiap hari selalu ada momen, oh jadi gitu maksudnya. Kadang ada salah paham kecil. Kadang mereka ngomong sesuatu yang bikin orang Indonesia ngakak. Tapi dari situ proses belajarnya jadi hidup. Dan lama-lama mereka sadar satu hal. Di balik kata-kata yang kelihatannya sederhana, bahasa Indonesia ternyata fleksibel banget. Punya karakter. Punya kejutan kecil di setiap sudutnya. Makanya banyak bule yang awalnya cuma belajar buat komunikasi, ujung-ujungnya malah jatuh cinta sama bahasanya. Bahasa yang kelihatannya santai, tapi kadang suka kasih prank linguistik halus. Menurut kalian gimana guys? Kata Indonesia apa yang menurut kalian paling bikin bule pusing? Tulis di kolom komentar. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Bahlil boleh, Fugu Papa boleh, Masya Allah. Ambil pulsa patah, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Aku seneng banget belajar bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa? Karena bisa gosip. Kita di Jerman bisa gosip. Jin, kamu lihat nggak tadi? Jelek banget kan? Apa? Ya kamu kenapa? Ya karena jelek. Orang Jerman jelek anjing. Nah kamu judes banget. Oh enggak? Ya aku jujur. Aku nggak bohong. Orang-orang di sini jelek banget guys. Anjing. Laughing because we say sample in Indonesia. Sample. Berapa om? $9 setengah. $9.50. Saya top ya? Ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oh. Bisa? Ya. Ada lagi? Habis. saya mau beli popcorn. Popcorn? Iya, Berapa? Satu aja. Satu? Oke. Speak Indonesia, Amerika. Kembali. Isolong in Jakarta ya? Ya. 3 tahun di Jakarta. 3 2003 sampai 2006. Jadi dia bisa bahasa Indonesia guys. Kamu sudah lahir 2003? Saya sudah lahir. Saya lahir 99. Oke, 99. 1999. Tapi kamu anak kecil ya? Because I think all these ada. Oke. It's my first week in Bali and I try to learn Indonesian. Merah dan hitam. Merah dan hitam. No, dan. Kucing itu I see Taiwan as part of China, period. But it must be in that context, it is one China. It's accepted by all. Mulut kita ni asyik nak cari salah orang. Sampai bila kita nak berhenti? Sampai bila tu salah, dia salah. Apa beza China Malaysia dengan China Indonesia Menurut keyakinan saya ya, waktu saya pergi ke Malaysia, Cina Malaysia bisa bahasa Mandarin. Okey, betul. Saya tidak bisa. Kalau di Indonesia belajarnya bahasa Indonesia, tidak bisa Mandarin. Jadi saya ke negara Malaysia tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi ada di beberapa daerah Indonesia bisa bahasa Mandarin, seperti Pontianak, Medan, ya beberapa. Tapi saya dari Jawa tidak bisa. Apa nama kamu? Nama Indonesia Kiki Virgias. Okey. Nama Cina Li Qinhua. Macam mana dekat Indonesia boleh ada dua nama macam tu? Tapi yang tercatat nama Indonesia. Nama Cina tidak tercatat. Jadi kalau orang berjumpa dengan kamu, orang panggil kamu apa? Kiki. Menarik lah geng. Korang ada macam soalan yang korang nak tanya, korang tulis kat dalam ruangan komen. Jangan lupa repost dan share sekali video ni kan. Ini antara fakta menarik tentang kawan-kawan Cina Indonesia kita. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang.
ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi sepengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku ingat banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukan Chinese kok, kamu nggak bisa. Guys, ini ada info lagi, yaitu bahasa Indonesia jadi dominan dari bahasa Melayu. Profesor Malaysia marah dan bingung katanya gitu. Ini kita lihat seperti apa infonya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel Dede Kelvin Reaction ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita lihat seperti apa infonya. Kita tonton bareng-bareng guys ya. Kita reaksi. Kenapa mereka kita nampak terlalu dominan dengan penguasaan bahasa Indonesianya? Sebab saya dimaklumkan oleh pusat bahasa mereka, apabila dalam acara rasmi, walaupun mereka ada lagi banyak bahasa-bahasa sukuan, okay? Tapi apabila mereka bertemu, mereka akan cakap dalam bahasa Indonesia. Dalam acara rasmi, mereka akan cakap dalam bahasa Indonesia. Jadi sama juga kita di sini. Berbalik kepada soalan Cik Mujahid tadi, adakah faktor-faktor bahasa dialek dan sebagainya itu menjadi faktor halangan? Boleh jadi. Tapi sebenarnya Cik Mujahid, macam saya sebut tadi, dalam sistem kurikulum kebangsaan kita, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar utama. Dan seharusnya seperti yang saya sebutkan tadi, pengalaman berbahasa seseorang akan membawa kepada keupayaan dan kecakapan berbahasa seseorang, sama ada secara rasmi maupun tidak rasmi. Jadi apa yang Cik Mujahid maklumkan tadi, halangan, kekangan bertutur. Kita dapat lihat bagaimana. Nah, ini ada lagi Profesor Malaysia sebut bahasa Indonesia bisa jadi alat pemersatu bahasa Melayu, jangan tidak. Indonesia, Republik Indonesia berjaya menyatu padukan rakyatnya yang berpuak-puak juga. Ada yang Jawa, ada yang Minangkabau, ada yang Sunda, ada yang Cina dan sebagainya. Berpuak-puak. Jadi berpuak-puak maksudnya bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Jadi kalau tak belajar bahasa puak yang satu lagi, jadi puak yang satu itu tak boleh nak berkomunikasi dengan puak yang lain-lain lah. Jadi Indonesia menggunakan satu bahasa sahaja. Jadi dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang Jawa dapat berkomunikasi dengan orang Sunda dapat berkomunikasi dengan orang Aceh dan sebagainya. Okay, so semalam ada orang Indonesia stage video aku. Dia cakap kenapa semua orang Malaysia kalau pergi Jakarta semua itinerary sama, udah kayak template. Okay, mula-mula diorang akan pergi ke Peak by the Sea, lepas tu akan makan dekat pagi sore, lepas tu akan naik Wush pergi ke Bandung, lepas tu pusing-pusing Bandung akan balik lagi ke Jakarta, lepas tu akan pergi ke Tanah Abang atau Tamrin City untuk beli kain baju raya lah, beli baju kebaya lah, apa benda lah. Lepas tu last day akan beli oleh-oleh perfume Alchemist. Tapi memang betul pun, kenapa dah macam template Tapi lu nggak usah sok-sok heran kalau lu ke KL juga, kalau orang Indonesia ke KL juga pasti udah kayak template. Oke, mula-mula diorang akan pergi ke pavilion, terus akan main di area Bukit Bintang, terus akan coba nasi kandar. Padahal di Malaysia itu bukan ada nasi kandar doang, ada nasi campur, kerabu, ada lauk pauk Melayu, ada macam-macam lagi lah. Terus mereka reviewnya bakal sama semua kayak template, bakal bandingin sama nasi Padang, bakal bilang nasi Padang lebih enak. Oke, lepas tu akan pergi naik ke Genting Highland. Tuh ya,
guys ya. Tadi terkait orang Malaysia kaget saat liburan ke Indonesia, pelayanan di sana mirip raja makin betah liburannya katanya guys ya. Istilah bahasa Melayu kepada bahasa. Nah ini lagi Profesor Malaysia marah karena Indonesia nggak mau pakai bahasa Melayu karena dikuasai Jawa katanya. Bahasa Indonesia. Kerana Indonesia dikuasai oleh Jawa. Jawa tak mahu ditakluk oleh Melayu. Jadi tukarlah perkataan bahasa Indonesia. Ini kepentingan politik. Itu tak apalah negara dia. Tapi kita pun ada juga isu. Kadang-kadang orang nak guna bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Dalam perlembagaan kita tak sebut pun bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Jadi sekolah pun masih lagi menggunakan perkataan bahasa Melayu untuk SPM kan. Ini fungsi bahasa lah. Maruah dan identiti senjata budaya dan senjata politik. Okey, terus. Pengajaran bahasa di sekolah terus. Tak apa, tuan-tuan dah tahu tentang ini. Hubungan bahasa dan sastra pun terus. Next. Menggunakan perkataan bahasa Indonesia. Tapi itu Sumpah Pemuda 1928. Pada Sumpah Pemuda yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama mereka menggunakan perkataan bahasa Melayu. Tapi kerana kepentingan politik mereka tukar istilah bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia. Serumpun sebudaya strategi masa depan. Mantan Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam berkata konsep serumpun yang sering digunakan antara Malaysia dan Indonesia adalah tidak relevan berikutan keadaan yang sudah berbeza. Tak boleh, ada masalah je. Serumpun, tak boleh. Tak boleh serumpun. Mana boleh. Tapi proklamasi 1945 Indonesia merdeka terus diambil bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Tekannya bahasa Melayu. Indonesia tak boleh panggil bahasa Melayu oleh kerana mereka kerana bahasa Melayu itu bahasa daripada Riau. Bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Tuh ya. Profesor Malaysia merasa Indonesia bukan lagi serumpun. Mereka tolak pakai bahasa Melayu gitu guys ya. Nah ada apa lagi? Tuh, momen turis asal Inggris terkesan disambut ramah 3 siswa saat jalan kaki di Jakarta gitu ya. From England. England. Yeah, where are you from? Indonesia. Indonesia. Welcome to Indonesia, Mister. Thank you, sir. That's very kind of you. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. My name is Jeff. Enzo. Yeah. So we have Enzo. Alvaro. Aria. Nice to meet you. Nah, Take care. thank you, Mr. This is what I love about Indonesia. I just caught this motorbike taxi back to the mall. I didn't book the guy. I just saw him on the street. And I said, dude, can you take me to the mall? And he's like, okay. So I jump on the back of his bike and I get to the mall. I check my wallet and I've only got 100,000. Like, obviously I'm not going to give him 100 for a 2-minute drive. And so I'm asking a few people, you got change, can you help me out? 100,000, ada kembalian. Tuh, rahasia bule saat bertemu dengan orang Indonesia ya. Pengalaman Abah Bule saat berada di Indonesia. This old lovely lady, this Ibu, sees me and she gives me 20,000 rupiah, 20,000 rupiah. And then she calls out to the guy, goes, how much is it? And he says, 10,000, it's only 10,000. And then the old lady goes, oh no, just take 20. And I'm like, what? You know, it's not like she was a flashy old lady. She was just a humble Ibu, just walking on the streets. And I tried to give her 10,000 back, and she was like, no problem, just take the 20. And then she walked away. You know, she just ran away, basically. I was like, what just happened? Tuh ya. Berhenti dari jabat. Sejarah rahasia yang bikin Knul Boy gak bisa bahasa Mandarin tuh. True or false? Saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Percaya nggak orang gua kan Cindo ya, Chinese Indo. Cuman orang Chinese Indo yang nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau orang Chinese Malaysia bisa, Chinese Singapura bisa, Chinese Thailand bisa, Chinese Indo nggak bisa. Karena dulu Mandarin di-ban sama suara. Tuh gimana guys? Mungkin kalian punya komentar atau reaction ya terkait beritanya ini ya.
bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah subscribe gitu ya. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you.